Ya, baik Bapak Ibu, saya minta maaf karena terlambat, karena saya sedang pimpin Zoom di gereja kami juga. Tuhan kiranya memberkati semua ya. Oke, kita akan masuk dalam pelajaran kita yang berikutnya, yaitu baptisan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih sama Tuhan, ini adalah merupakan pemuritan yang ketujuh ya, materi yang ketujuh. Ya, saya berdoa kiranya Tuhan tolong kita semua, sehingga kita akan kita semuanya akan bisa menjadi alat Tuhan dalam pemuritan di lokasi, di tempat tinggal kita masing-masing. Baik, puji Tuhan, kita akan masuk dalam materi. Saya minta untuk ditampilkan Ibu Yuli. Siapa yang pelayan di waktu tersebut? Nanti di WA kali ya. Ya. Silakan Ibu Yuli untuk tampilkan materinya. Ya. Pak, bisa kenalan dengan Pak Rino. Salam, Rino. Iya, Maaf sambil nunggu Bu Yuli, mungkin kita berdoa dulu Pak. Ya, Pak Rino tinggal di mana Pak? Yuk. Nanti kenalannya Bu. Yuk kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mohon tuntunanmu, rahmatmu, urapanmu, kuasamu, Roh Kudus bekerja Engkau bagi kami ya Tuhan. Supaya kami boleh mengalami kuasa Tuhan dalam pemuritan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, silakan Bu Yuli. Ada kendala kah? Sudah. Di unmute Bu Yuli. Kenapa ini? Ya mau share screen. Udah masuk kah? Belum ada. Aduh, kemana dia? Oh, nggak mau sih. Ya udah, oke, dadah semuanya, Tuhan berkati. Dadah semua, Tuhan berkati. Selamat beraktivitas. Amin. Ya, sama. Sebentar ya, gimana ini? Terus mereka mau kesini gimana? Dari ada lejas abang nggak sih Mak? Di sini. Lu Brio mana? Ini aku udah buka. Yang bawah. Terus kok aku masih Oh, ini hotel mana? Zoom dulu lah. Hah? Terus mana bil ininya? Apipinya? Apipi. Zoom, aku udah buka Zoom tadi. Zoom. Oh. Ini mau bawa. Share screen. Lo kok mau pulang ini apa? Ini. Ini yang di launch misalnya ada 2. Aku udah download. Udah masuk. Ya, udah masuk. Oke, sudah. Oke, kita bicara tentang baptisan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu,
ketika kita bicara tentang baptisan Roh Kudus, yang harus kita pikirkan bahwa ketika Tuhan membaptis kita dengan Roh Kudus, pure semuanya untuk kehendak Tuhan. Ini yang perlu harus dipahami dulu. Pure semuanya untuk kehendak Tuhan. Dan satu-satunya kehendak Tuhan, kenapa kita dibaptis dengan Roh Kudus? Supaya kita menjadi perpanjangan bibir lidah Allah untuk membawa kabar baik kepada semua orang. Ini yang harus perlu dipahami dulu Bapak Ibu. Jadi kalau kita minta Roh Kudus, berarti kita harus tahu bahwa Tuhan mempunyai kehendak atas diri saya, supaya saya menjadi alat memberitakan Injil kebenaran kepada semua orang. Itu menjadi sebuah dasar kehidupan kita. Itu yang menjadi hal yang penting bagi kita untuk kita mengerti. Oke, lanjut. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Bapak Ibu, ini sangat penting. Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini. Tetapi kamu akan, ada kata akan loh Bapak Ibu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Jadi kita akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun atas kita. Ya, turun atas kita. Nah, bagaimana supaya Roh Kudus itu turun atas kita? Maka di dalam Alkitab dijelaskan, Yesus punya pesan yang indah, baik, dan itu merupakan cikal bakal yang membuat kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Pesannya menjadi sebuah larangan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat itu dikatakan jangan tinggalkan loteng Yerusalem. Ya, jadi jangan tinggalkan loteng Yerusalem. Loteng Yerusalem itu adalah merupakan sebuah gambaran tempat di mana tempat kita untuk berdoa, tempat kita untuk menantikan janji Bapa, untuk memenuhi setiap kehidupan kita. Berarti pertanyaannya, apakah kita harus ke loteng Yerusalem? Iya, dalam pengertian rohani yang bukan secara lahiriah harus kita ke Bethlehem sana atau ke Yerusalem. Bukan. Tetapi loteng Yerusalem itu bisa tiap saat itu ada di tempat di mana kita jadikan tempat itu tempat kita berdoa, tempat kita merindukan Tuhan memenuhi kita supaya kita penuh dengan Roh Kudus yang akibatnya kita akan mempunyai kuasa. Ya, jadi Bapak Ibu tempat, lokasi di mana kita buat, ada enggak lokasi khusus? Tuhan bilang jangan tinggalkan loteng Yerusalem. Arti lokasi khusus itu bukan berarti harus kita bikin menghadap kemana, tidak. Lokasi khusus artinya tempat di mana kita di situ punya kedisiplinan berdoa. Kalau murid-murid mereka disiplin selama 10 hari dan itulah alasannya Tuhan memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Mari kita ada enggak kedisiplinan jam doa kita? Ya, kita disiplin berdoa ketika kita butuh sesuatu. Katakanlah kita butuh pertolongan, kita butuh berkat, kita butuh ini dan butuh kesembuhan. Nah, ternyata ada hal yang lebih penting, kebutuhan yang paling urgent sekali, yang Tuhan lihat ada kepentingan khusus, yaitu Roh Kudus. Itu kepentingan khusus bagi kita, karena melalui Roh Kudus itu akan membuat kita menjadi saksi Kristus. Perhatikan selanjutnya dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi, ini kepentingan siapa nih? Kepentingan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi saat kau berdoa minta Roh Kudus, harus siap sedia memberikan kepentingan Tuhan di segala apapun kepentingannya. Ya, apa kepentingan Tuhan itu? Kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Perhatikan Bapak Ibu, kalau tanda kita nih, ini perhatikan nih, tanda kita penuh dengan Roh Kudus, dimulai perubahan, bukan perbedaan. Ya, banyak sekarang ini, saya sudah penuh Roh Kudus, saya sudah di dalam Kristus. Yang dimunculkan perbedaan. Apa perbedaannya? Bedanya dulu nggak suka ibadah, sekarang suka ibadah. Bedanya dulu berpakaian biasa-biasa, sekarang rapi. Kelihatannya ganteng, rapi Bapak Ibu Saudara. Nah,
Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau betul ada Yesus dalam dirimu, ada Roh Kudus dalam dirimu, yang kau tunjukkan adalah perubahan hidup. Perubahan hidup. Tadinya gampang marah, sekarang sudah lemah lembut. Tadinya kita bohong, sekarang sudah jujur. Itu perubahan hidup yang harus ada kita munculkan dalam kehidupan kita. Ini membuktikan bahwa kita penuh dengan Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, sebanyak hal kita lihat kekristenan, cuman perbedaan yang ditampilkan. Oh, udah beda dengan teman-teman lamanya. Sudah mulai datang ke gereja, sudah ikut pelayanan. Bapak Ibu, orang yang ikut pelayanan, oh akhirnya beda dia. Tadinya dia seperti bagaimana, sekarang udah mulai melayani. Itu perbedaannya. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mulai masuk Roh Kudus dalam hidup kita, yang kita munculkan adalah kita sudah berubah. Banyak orang Kristen tidak berubah, tapi berbeda. Makanya mereka suka gampang marah, emosi. Mereka gampang mencaci maki orang, gak bisa dibilangin. Suka gampang mundur, gampang sakit hati. Itu orang Kristen yang berbeda, bukan orang Kristen yang berubah. Ya berbedanya apa? Udah pakai jas, udah datang ke gereja, itu perbedaannya. Tetapi orang Kristen yang dibutuhkan ketika kita disentuh oleh Roh Kudus supaya kita berubah dari kehidupan kita yang buruk menjadi baik. Ya, yang selama ini kita mungkin suka sakit hati, sekarang sudah tidak. Kita sudah bisa gampang dibentuk, gampang kita diproses oleh situasi, kondisi. Kita tidak menyalahkan siapapun. Karena apa? Ada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara perhatikan, Roh Kudus, Bapak Ibu, ingat nih, ingat Yesus, ketika Yesus itu memulai semuanya, ketika dia sudah melakukan segala sesuatu, dia pertama sekali Roh Kudus membawa dia kemana? Dicobai loh saudara, ya dicobai. Jadi Roh Kudus membawa dia dicobai, ya. Jadi kenapa? Itu proses kehidupan. Jadi saat saudara ketika percaya Yesus, saudara dibawa kepada pengalaman-pengalaman sukar, saudara dibawa kepada pengalaman-pengalaman yang sulit, itu adalah merupakan sebuah program ilahi Allah membentuk hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan mau menjadikan engkau menjadi perpanjangan lidahnya, menyampaikan kabar baik. Oleh karena itu dimulai dari rumah. Orang yang sudah penuh Roh Kudus, di rumahnya dia orang yang berubah. Bukan berbeda. Orang yang berubah. Dari rumahnya ke tetangganya dia berubah. Dari tetangganya ke Yudea dia berubah. Dari Yudea sampai ke seluruh dunia, dia menjadi orang yang berbeda, orang yang berubah. Nah inilah membuat kita menjadi saksi. Saudara, bagaimana kita menjadi saksi? Cuman kita berbeda doang. Tadinya kita pakaiannya asal-asalan, sekarang sudah rapi. Bukan itu. Tadinya kita tidak suka dengan Alkitab, tenteng Alkitab, sekarang kita sudah suka tenteng Alkitab. Ini kekristenan yang berbeda begini, bukan ini yang diminta Tuhan. Tapi yang Tuhan mintalah Kristen yang berubah. Saya percaya kalau kita sudah berubah, pasti kita menjadi orang yang berbeda. Tapi orang berbeda tanpa perubahan, itu tidak akan ada hasilnya apa-apa, saudara. Ya, jadi kita diberikan Roh Kudus supaya kita menjadi saksinya Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kita diberikan Roh Kudus supaya kita menjadi saksinya Tuhan. Bukan mau gaya-gayaan. Ingat, yang paling kita munculkan adalah ketika dibaptis Roh Kudus adalah buah Roh Kudus itu. Bukan sekedar bahasa, di mana-mana kita dengar ada bahasa, ya, bukan karunianya, tapi buahnya, dampak Roh Kudus itu ada dalam diri orang percaya, maka dia harus menjadi saksi bagi Kristus. Ya, lanjut. Setelah bertobat dan menerima Yesus, maka kita akan menerima penggenapan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan agar kita memiliki kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Saudara perhatikan, setelah bertobat, kita menerima Yesus, maka kita akan menerima penggenapan janji Bapa. Jadi, makanya ada 4 buah pertobatan itu. Jadi, kalau kita bertobat dulu, buahnya apa? Percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, setelah percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui dosa. Setelah itu meninggalkan dosa. Nah, baru kita berjalan dalam terang Kristus. Artinya hidup kita sudah berubah. Banyak orang Kristen cuma berbeda, tapi tidak berubah. Janganlah jadi Kristen yang berbeda,
tapi jadilah Kristen yang berubah. Karena kita sudah berubah dari kita percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengakui dosa, meninggalkan dosa, lalu kita berjalan dalam terang Kristus. Inilah yang disebut Kristen yang berubah dan siap menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu, tidak akan mungkin kita bisa menjadi saksi Kristus kalau kita tidak berubah. Katakanlah contoh, saya mau jadi saksi tentang tentang karakter, ya. Jadi saksi tentang karakter. Nah, tapi karakter saya nggak berubah. Karakter saya tetap kasar, karakter saya tetap tukang emosi, marah, dan lain sebagainya. Bagaimanakah mungkin orang lain bisa menyaksikan bahwa kita sudah berubah, Kristus sudah ada dalam diri kita, sehingga kita menjadi panutan kehidupannya. Ingat loh saudara, Yesus tidak menawarkan ilmu yang lain. Yesus menawarkan dirinya panutan dalam setiap zaman, bagi setiap angkatan. Dia jadi panutan, Bapak Ibu Saudara. Dunia cuma butuh panutan. Dia nggak butuh cuma teori, tapi butuh panutan. Butuh keteladanan. Yesus membagi hidupnya kepada 12 murid itu. Dia bagi keteladanan. Dia bagi semuanya, sikap kehidupan, cara berbicara dia bagi. Dia tidak ngancam pada waktu Yudas menyerahkan dia kepada orang Farisi. Dia tidak mengancam, tapi cuma dia bilang dengan kalimat yang memberikan teladan bagi kita. Yudas, Yudas, dengan cara inikah engkau menyerahkan anak manusia? Luar biasa. Dia punya otoritas kok, tapi dia nggak pakai itu menjadi sesuatu gagah-gagahan. Tapi dia tetap ciptakan dirinya jadi contoh dan teladan bagi kita. Saksi Kristus, satu hal yang Bapak Ibu Saudara ketahui, panutan kehidupan. Panutan kehidupan, itulah saksi Kristus. Ya, terus. Ya, 3 hal penting mengenal baptisan Roh Kudus. Yang pertama, makna baptisan Roh Kudus. Yang kedua, pentingnya baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, langkah-langkah untuk menerima baptisan Roh Kudus itu. Ya, yang pertama. Yang kita lihat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, lanjut. Ya, makna baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Perhatikan. Ini loh Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Roh Kudus itu adalah, baptisan Roh Kudus adalah karunia, pemberian Tuhan, ya, untuk semua siapa? Orang yang telah disucikan hatinya. Nah, hati kita ini perlu. Ingat loh saudara, hati kita ini perlu. Jadi harus disucikan, ditahirkan kita punya hati. Dalam Yehezkiel berkata bahwa Tuhan memberikan kita hati yang baru. Nah itu. Jadi baptisan Roh Kudus itu memberikan kita hati yang baru. Nah, saat apa saudara? Saat kita sudah betul-betul hati kita tahir, hati kita suci, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan sakit hati, tidak menyimpan macam-macam di hati kita. Simpan kesal. Wah, kita masih menyimpan tipu, tidak jujur. Itu hatinya belum bersih. Hati yang bersih itu harus terhindar dari semuanya hal-hal yang disebut daging. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca dalam Galatia pasal yang ke-5, 19 sampai 21. Semua keinginan-keinginan daging itu tidak nempel lagi di hati kita, di pikiran kita. Tapi yang ayat 22, 23 itu adalah merupakan warna kehidupan kita, buah Roh Kudus. Dari kasih sukacita sampai kepada penguasaan diri. Itulah yang merupakan warna kehidupan orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Itulah buah. Dengan buah inilah kita menjadi teladan bagi orang lain. Kita menjadi panutan. Orang lain akan bisa datang kepada Yesus. Lalu dikatakan di situ, tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan Roh Kudus. Ini dalam pengakuan iman GBI di kami itu tanda awal, yaitu berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, saudara, ya berkata-kata dengan dikatakan adalah berkata-kata dengan bahasa roh itu. Tapi saudara, perhatikan ya, jangan salah. Bahasa roh di sini bukan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Tapi bahasa roh di sini kalau kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 dari ayat yang keempat, silakan dulu dibaca ayat keempat.
Kisah Rasul 2 ayat 4. Saya Bentar. minta tolong dibacakan. Ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Kisah Rasul 2 ayat 4, demikian firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya. Nah, kalau kita baca terus sampai ke bawah, bahasa apa itu? Di situ ada yang berkata begini, loh, heran ya, kita orang Partia, orang Elam, orang Mesopotamia, orang Arab, kok mereka tahu semua ya bahasa kita? Kan mereka kan orang-orang Yahudi semua. Kok mereka tahu bahasa kita di mana kita tinggal? Nah itu, ya pada hari Pentakosta itu yang kumpul semua dari seluruh penjuru di Yerusalem. Mereka heran, kok mereka bisa? Nah perhatikan, bahasa roh yang ada di situ, berkata-kata dengan bahasa roh itu, adalah bahasa manusia yang tidak pernah mereka pelajari. Bahasa Elam, bahasa Mesopotamia, Arab, dan sebagainya. Itu diberikan Roh Kudus tiba-tiba kepada mereka. Untuk apa? Ayat 11-nya dibacakan. Untuk apa itu? Ayat 11 demikian. Baik orang Yahudi maupun peganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Iya. Jadi mereka dengan berbagai bahasa, Tuhan pakai bibir mereka dengan Roh Kudus untuk menyatakan karya Tuhan yang besar. Saya yakin yang mereka beritakan itu tidak ada yang lain. Berita hangat pada saat itu. Dia cuma bilang, tidak tahukah kamu bahwa Yesus Kristus yang kau salibkan itu telah dibuat Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Itu berita perbuatan Allah yang besar, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada kata lain. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, supaya kita bisa menjadi alat, sarana Tuhan, perpanjangan bibir lidah Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar, karya Tuhan yang besar, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia di kandang domba, lalu pada suatu saat dia harus dianiaya, dipukul, dicambuk, memikul kayu salib, dipakukan di kayu yang kasar, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Lalu dia naik ke surga. Kelak nanti dia akan datang dari sana. Kali yang kedua untuk menjemput kita sekaliannya. Nah inilah berita karya Tuhan yang besar. Yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Roh Kudus melalui bibir lidah kita. Jadi saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus. Supaya kita menjadi kata-kata Tuhan dalam bibir lidah kita. Menyatakan karya Tuhan yang besar itu. Nah, dibaptis Roh Kudus berarti kita dipenuhi atau dikuasai serta dipimpin oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan memakai hidup kita menjadi saksi Kristus. Jadi saudara, kalau engkau belum menjadi saksi Kristus dari sebuah keteladanan kehidupan, memberitakan kabar baik itu, saudara coba dicek. Mungkin sudah ada Roh Kudus, tapi kita tidak maksimalkan dia untuk berkarya lewat kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, minta Roh Kudus, mari engkau menjadi roh Tuhan yang maksimal, mengkaryakan aku untuk berita Injil. Doa tiap hari. Pakai aku Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, supaya aku menjadi pemberita Injil sepanjang hari ini. Kemanapun saya pergi dan berada. Saudara, ini yang nangkap siapa saudara? Kasihan dan sayang Bapak Ibu. Kasihan kita semua orang Kristen. Yang nangkap ini saksi Yehova. Mereka tidak menjadi, dikatakan tidak akan menjadi saksi Yehova kalau tidak menjadi saksi setiap saat kepada orang siapapun itu. Mereka harus pergi keluar masuk rumah. Menjadi saksi terlepas. Itu ada kebenarannya atau apa segala macam itu terlepas dulu. Tapi mereka menangkap ini. Mereka menjadi saksi. Makanya disebut mereka saksi Yehova. Orang Kristen terlalu banyak tidur. Tapi kalau menyanyi, waduh luar biasa. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Nah saudara, nyanyi kita hebat. Tapi kita nggak pernah bertindak dengan realita kehidupan untuk kita pergi menjadi saksi Kristus. Terus. Yang kedua, pentingnya baptisan Roh Kudus. Bagian A dikatakan baptisan Roh Kudus
adalah janji Bapa yang digenapi oleh Yesus. Jadi Roh Kudus itu adalah janji Bapa. Jadi setiap kita berhak minta janji itu supaya diberikan oleh Yesus kepada kita. Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus karena jauh-jauh sebelum dia naik ke surga, dia sudah bicara, kamu akan menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi itu janji Bapa. Aku meminta kepada Bapa supaya diberikan kepadamu Roh Kudus. Yang bagian B, memperlengkapi orang percaya untuk menjadi saksi Kristus yang penuh dengan kuasa Allah. Kita diperlengkapi. Jadi ketika kita menerima Roh Kudus, kita diperlengkapi. Roh Kudus memperlengkapi kita. Hanya saudara dengar baik. Kenapa sih Roh Kudus itu kayaknya tidak maksimal dalam hidup kita? Saudara, saya mau tanya dulu dengan Bapak Ibu Saudara. Saudara, kenapa menjadi sehat? Energik, kuat, wah bisa semangat. Itu kenapa? Ayo coba. Kenapa kita bisa jadi energik? Kita sehat, kita kuat. Kenapa? Karena kita diberikan asupan makanan. Kenapa Roh Kudus sepertinya tidak maksimal dalam hidup kita? Kita seringkali buat Roh Kudus lapar dalam hidup kita. Kita tidak berikan asupan kepada Roh Kudus. Apa asupan Roh Kudus? Pujian, penyembahan, firman Allah. Itu asupan. Jadi Roh Kudus itu butuh makanannya, yaitu makanan yang bernama pujian, penyembahan, ya, membaca firman. Itu membuat kita menjadi kuat, kokoh secara otot rohani. Tapi banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, dia tidak melakukan hal demikian. Maka kita menjadi melempam, tidak pernah bergairah. Karena Roh Kudus dalam diri kita nggak pernah dapat asupan yang benar. Kita nggak pernah datang sujud, berlutut, menyembah Tuhan. Sepertinya Tuhan kita cuma ingat pada waktu ada masalah. Tuhan cuma seperti ban serap dalam hidup kita. Saudara pada tahu ban serap? Ban serap itu tidak pernah diperhatikan oleh pemilik mobil itu. Selama 4 ban yang kiri kanan itu tidak kempes. Suatu ketika kempeslah salah satu bannya. Baru ban serapnya dilihat. Setelah dilihat, ternyata ban serapnya juga kempes. Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, jangan sampai kita buat Yesus cuma ban serap. Oh, ada masalah baru datang sama Yesus. Ada persoalan baru datang sama Yesus. Tapi kita butuhkan Yesus tiap saat. Kita menyembah dia. Kita meninggikan dia. Dia raja di atas segala raja. Ya. Lalu yang bagian C. Naik dulu sedikit. Bagian C. Atau dibacakan, saya nggak lihat. Dibacakan, ya. C. Memampukan orang percaya untuk hidup kudus. Dari 2 Petrus 1 ayat 3. Ya. Roh Kudus itu namanya juga Roh Kudus. Roh Kudus itu membawa kita selalu kepada hidup kudus. Makanya coba saudara perhatikan. Ketika ada sesuatu peluang, ini katakanlah ini sesuatu peluang untuk mengambil ini, ya, mencuri ini. Saya percaya dalam dirimu ada 2 bertarik-tarikan. Keinginan roh dan keinginan daging. Daging pengen ngambil. Keinginan roh berkata jangan. Nah sekarang kenapa kita ambil? Karena kita lebih menuruti keinginan daging. Tapi ketika kita bilang, oh iya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan aku tidak mengambil. Kita tidak ambil. Akhirnya apa? Karena kita takluk kepada keinginan roh. Nah, oleh karena itu, hidup kita selalu ditarik oleh Roh Kudus. Supaya kita hidup menjadi kudus. Sesuai dengan kehendak Bapa. Inilah kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Semua manusia punya keinginan-keinginan daging yang mutlak. Tapi, kenapa kita tidak melakukan keinginan daging itu? Karena ada Roh Kudus yang menarik kita untuk tidak melakukan keinginan daging. Siapa yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan dipimpin oleh Roh. Siapa yang dipimpin oleh daging, dia akan menghasilkan keinginan-keinginan. Oke, terus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, langkah-langkah untuk menerima Roh Kudus. Yang pertama, percaya terhadap firman Allah. Jadi saudara nggak percaya terhadap firman Allah, nggak mungkin kita penuh dengan Roh Kudus. Kalau firman Tuhan berkata, jangan tinggalkan loteng. Saudara, udahlah nggak apa-apa. Doa di jalan juga nggak apa-apa. Loh, ini menjadi masalah Bapak Ibu Saudara. Harus kita percaya dan kita takluk. Kalau Tuhan bilang, jangan tinggalkan loteng Yerusalem. Ya jangan tinggalkan, saudara. Saudara tinggal di situ, diam di situ. Untuk menunggu janji Bapak itu.
Roh Kudus cuma diberikan kepada orang yang mau setia. Saudara, ada nyanyian berkata, taat dan setia kepadamu Tuhan. Tahu nggak taat dan setia? Taat dan setia itu artinya kita mau menjadi penyembahan bagi Tuhan. Dalam ketaatan kita. Kita hidup taat kepada firman, kita mau hidup suci, kudus. Itulah yang disebutkan sebuah penyembahan. Saudara, menyembah bukan kata-kata. Kami memuji kebesaran-Mu, bukan itu. Tapi menyembah kehidupan sikap kita yang mau taat dan setia kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Itulah penyembahan. Jadi jangan karang-karang. Penyembahan itu nyanyian, itu cuma bunyian. Penyembahan itu angkat tangan, bukan hanya sekedar itu. Pujian penyembahan adalah ketika kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Yang kedua, haus dan rindu akan Roh Kudus. Haus. Ada kehausan. Aku haus Roh Kudus, aku haus Roh Kudus, penuhi aku. Datang dan meminta dengan iman kepada Tuhan Yesus. Ya, kita tidak datang dengan iman, minta kepada Tuhan Yesus. Bagian yang gede, didoakan atau lewat penumpangan tangan oleh hamba Tuhan. Bisa, saudara. Kita ditumpangkan tangan, hati kita siap, hati kita kudus. Kita ditumpangkan tangan, Roh Kudus memenuhi kita, saudara. Sehingga kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Bagian E-nya apa tuh? Tolong dibacakan. Menerima dan bertindak dengan iman. Kisah 2 ayat 4 dan kisah 19 ayat 6. Iya, menerima dan bertindak. Kalau kita udah terima bertindak, impartasikan kepada orang lain. Itu tindakan yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Artinya bertindak apa? Bertindak kita mengimpartasikan kuasa Roh Kudus yang mengubah kehidupan kita. Sehingga kemanapun kita pergi, kita bertindak dalam perubahan. Orang-orang melihat kita ada perubahan kehidupan, perubahan sikap, perubahan perkataan ada dalam diri kita. Kita bertindak di situ, Bapak Ibu Saudara. Jangan tunggu nanti. Kalau hari ini Tuhan Roh Kudus sudah jamai engkau, langsung bertindak dalam reaksi perubahan hidup yang membawa dampak dan panutan kepada orang-orang di sekitarmu. Sehingga banyak jiwa, dan bahkan Alkitab berkata, setiap lutut kan bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dikatakan aku udah penuh Roh Kudus, tapi kau tidak merindukan dan bertindak untuk orang lain yang belum kenal Tuhan, supaya dia kenal Tuhan, itu belum penuh Roh Kudus kita mungkin. Itu cuma kata-kata doang. Saya yakin kalau kita penuh dengan Roh Kudus, tujuannya cuma satu, nggak ada yang lain. Tujuannya satu-satunya, itu tujuan awal, supaya kau jadi saksi. Supaya kau jadi saksi. Ya, masih ada? Lanjut. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu sudah selesai, tinggal sharingnya itu nanti itu ditarapkan di kelompok Bapak Ibu Saudara. Inilah yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kalau masih ada waktu silakan kalau bertanya. Dan saya minta maaf ya Bapak Ibu. Saya sekarang ada program baru di gereja. Ada kami doa 30 menit. Universal Jemaat semuanya. 30 menit bersama dengan Tuhan. Itu dimulai jam 4.45 sampai jam 5.15. Jadi memang agak sedikit terlambat. Ya puji Tuhan. Tuhan berkati. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya dalam pengajaran pagi hari ini dipersilakan. Ya, karena kita memang interdenominasi sehingga ini secara umum ya, secara umum bahwa pengajaran tentang baptisan roh ini supaya kita menerimanya dengan penuh sukacita. Dipersilakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Pak Chun Lui. Pak Yohanes tadi bilang bahwa orang yang dibaptis Roh Kudus itu harus berbahasa yang dimengerti. Jadi kalau seperti itu, betapa sedikitnya orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, Pak. Jadi padahal itu janji bahwa kamu dibaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ada sebagian pendapat bahwa orang-orang yang percaya Yesus itu juga sudah dibaptis dengan Roh Kudus, Pak. Nah, itu mohon penjelasannya, Pak. Jadi kalau cuman dibaptis dengan bahasa Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus itu hanya orang-orang yang
berbahasa dengan bahasa yang bisa dimengerti. Nah, memang ketika di Samaria, ketika di ada 5 yang kasus dibaptis dengan Roh Kudus itu apakah semua mereka itu dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia, Pak? Oke. Pertama saya mau sampaikan dulu begini. Kalau seseorang mengakui bahwa dia dibaptis dengan Roh Kudus, ya, dibaptis ya. Kalau mungkin penuh dengan Roh Kudus, ya udah ada Roh Kudus dalam dirinya, ya itulah buat dia orang menjadi percaya. Karena Roh Kudus itu dia jadi percaya. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau disebutkan dibaptis oleh Roh Kudus, perlu diperhatikan. Kalau hidupmu tidak menjadi saksi bagi orang lain, ya, ingat tadi saya sudah sampaikan bahwa orang Tuhan itu memenuhi kita, membaptis kita dengan Roh Kudus dengan tujuan supaya kita menjadi saksi. Itu harus. Jadi kalau Bapak Ibu masih diam-diam tidak menjadi saksi, ya ayo pertajam dirimu. Itu ya, untuk menjadi saksi. Saksi itu bukan hanya harus tahu Markus 1, Lukas 2, dan segala macam. Saksi itu artinya kita menceritakan Yesus dalam 2 hal. Dalam audio dan visual. Audio lewat kata-kata kita yang begitu luhur, baik, indah untuk menjadi contoh bagi orang lain. Sama perkataannya dan perbuatannya. Perkataannya yang bunyi visual audionya, lalu visualnya, sikap perbuatannya sama. Apa yang diungkapkan dan yang direalisasikan dalam tindakannya itu sama. Itulah orang yang menjadi saksi. Ya, saksi. Tindakan kita berubah. Tapi kalau tidak, saudara, mana ada dikatakan, oh udah penuh Roh Kudus. Roh Kudus pure hanya untuk supaya banyak orang yang percaya Yesus, dengar Injil. Kita ini diberikan Tuhan supaya kita menjadi sarana Injil itu. Itu makanya kita dipenuhi Roh Kudus. Kedua, tadi pertanyaannya, apakah harus bahasa yang dimengerti oleh orang? Saya mau tanya dengan kita, namanya cerita tentang sesuatu supaya orang tahu. Mungkinkah saya, ini lepas dulu dengan bahasa roh, mungkinkah saya datang kepada kakak saya, Kak Yuli, dengan bahasa Cina? Sementara Mbak Ibu Yuli nggak ngerti bahasa Cina. Ya nggak mungkin saya berbahasa Cina buat dia. Artinya apa? Bahwa bahasa itu menentukan orang bisa ngerti. Nah, oleh karena itu kita lihat bahwa orang-orang yang ada di situ dikasih gambaran ke kita. Orang-orang yang ada di situ kan dari berbagai suku, berbagai negara, kumpul di situ hari Pentakosta itu. Roh Kudus penuh dengan mereka, maka mereka itu cerita tentang kuasa Tuhan, Injil Kristus, cerita melalui apa? Bahasa yang diberikan Roh Kudus. Saat itu ada siapa? Orang Elam, orang Mesopotamia, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saya percaya, kalau Roh Kudus kasih kita, kalau kita melakukan kehendak Bapa, Roh Kudus pasti kasih kita suara itu, apapun itu. Tuhan pasti bisa kasih, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan pasti bisa kasih. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan bahasa glosalalia atau karunia lidah? Bisa, nggak masalah. Itu akan diberikan kepada kita. Tapi itu untuk apa? Itu bukan untuk orang umum. Itu untuk pribadi kita supaya kita semakin bertumbuh dalam Kristus. Kita di ruang doa sendiri. Kita berbahasa roh, haleluya, irada basikata karadaba, henamatayo ataka radaba, yanomataka ya rada sekia rada sekata karadaba. Itu membangun diri saya sendiri. Tapi kalau Ibu Yuli, Pak Damasus itu tidak ngerti, buat apa? Kepentingan apa buat mereka? Makanya dalam firman Tuhan diajarkan supaya kita teratur dan tertib. Bahkan Paulus bilang bahwa bahasa roh itu, yang glosalalia itu, tanda kepada orang yang tidak beriman. Nah, jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara, mari kita realistis. Kalau saya datang kepada Pak John Anwar, sehebat apapun bahasa saya, kalau Pak John Anwar nggak mengerti, kira-kira apa kira-kira tindakan Pak John Anwar?
diam doang, kayak patung. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya anti dengan bahasa roh. Saya berbahasa roh. Berbahasa roh, bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Tapi pakailah bahasa roh itu membangun dirimu sendiri. Sehingga kita menjadi kuat, kita kokoh. Ya. Saudara coba ya, ini saya terus dan sadar dan berdoa dan berubah Saudara. Coba saya berdoa kepada Pak John Anwar, Pak Anwar ya. Saya berdoa pada John Anwar umpamanya. Pak John Anwar orang awam yang nggak ngerti. Lalu saya tumpangkan tangan. Horada mayasikina takarada boka karada basanawa takaradaba. Pertanyaannya, di manakah Pak John Anwar akan mengamenkan? Tidak ada. Karena nggak dimengerti. Tapi kalau saya bilang, Tuhan memberkati Pak John Anwar, dibuka tingkap langit, kuasa Tuhan turun atas Pak John Anwar, sehat selalu, diberkati selalu. Kira-kira Pak John Anwar apa kalimatnya Pak? Amin. Amin. Ya, jadi tolong kita dimengerti. Saya Bapak Ibu, saya orang Pentakosta, tapi saya harus gali juga dengan bahasa-bahasa yang jelas dan tepat dalam Alkitab. Jangan kita menjadi orang Kristen YouTube-an. Cari kebenaran yang sesungguhnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak mencoba menggores setiap siapapun, tapi saya memberikan penegasan supaya kita menjadi saksi itu orang tahu ini orang Kristen. Coba kalau saya di pasar umpamanya, karena ada teman saya lari pagi aja, saya dengan saya berbahasa roh, radaba, iya radaba, suka takar radaba. Nah, coba bayangkan orang yang dengar dia ini apa sih Bapak ini? Tapi coba lihat, Tuhan kami berdoa. Biar setiap daerah yang aku berlari pagi ini dilawat Tuhan, Roh Kudus jamah. Kalau ada orang dengar, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Tapi kalau itu adalah menjadi kau sendiri, nggak ada yang dengar, di kamar sendiri, berbahasa roh. Saudara gini, bahasa manusia itu, di ruang doa, saya terbatas loh. Berapa kata sih yang saya bisa katakan? Tuhan tolong saya, berkati ini, berkati Pak Damasus, berkati Pak John Anwar. Ini dua syafaat nih. Nah, tapi ketika saya penuh dengan Roh Kudus, saya bisa berbahasa yang saya bahasa roh. Ya, orang namanya si kita karada bapak. Oh haleluya, Roh Kudus penuh. Nah itu bisa. Artinya apa? Kita bisa 2 atau 3 jam di ruang doa. Kayaknya nggak terasa. Karena Roh Kudus tuntun kita dengan bahasa roh itu. Membangun diri kita, menyemangati diri kita, menguatkan diri kita. Nah itu kira-kira Bapak Ibu Saudara. Kiranya saya berharap kita semua bisa makin mendalami ya. Kalau kita mau jujur, kita coba baca Alkitab itu dengan jelas ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa oh iya benar. Tidak dilarang bahasa roh ya. Tolong. Semua orang Kristen Katolik, orang Kristen HKBP, orang Kristen Pentakosta, Alkitab menjelaskan kepada kita bahasa roh itu ya. Bahasa roh itu ya. Tapi mekanismenya adalah kita pakai itu membangun diri kita sendiri. Ini coba sekarang Bapak Ibu Saudara, di gereja tertentu, masuk di gereja tertentu, baru pegang mic, udah hirada bababa, horada, semua serentak begitu. Ini kan baru pegang mic, belum ngapa-ngapain. Nah, jadi kalau itu kita lakukan secara pribadi, saya setuju. Saya lihat tuh orang-orang yang melakukan itu secara pribadi serius. Wah, hidupnya dewasa loh, Saudara. Nah, yang saya katakan tadi, baru pimpin pujian, hirada baba. Di parkiran sudah hirababa lagi. Artinya berantem satu dengan yang lain. Hanya untuk dulu-duluan. Di mana Roh Kudusmu? Baru berbahasa rohnya luar biasa. Tapi di luar juga udah mulai ada binatangnya muncul. Jangan macam-macam sama gue ya. Lo nggak tahu gue orang Batak. Gue tahu dari dulu. Lo marga si Ombing. Tapi itu dulu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu Pak Cun. Saya minta maaf ya Pak Cun. Saya harus jelaskan yang serius. Artinya saya tidak melarang orang berbahasa roh. Silakan berbahasa roh yang tidak dimengerti. Tapi Paulus bilang alangkah indah dan baiknya
aku berkata-kata 2-3 kata tapi orang mengerti. Dibanding daripada aku berkata-kata 1000 bahasa, orang lain tidak ngerti. Makanya Roh Kudus itu bijaksananya luar biasa. Waktu mereka penuh dengan Roh Kudus, yang datang waktu itu momentumnya adalah datang semua dari negara-negara manapun kumpul dengan bahasa negara mereka. Mesopotamia, Elam, dan Arab. Tapi saat itu Roh Kudus pakai semua para murid untuk berbahasa itu. Untuk menyatakan hal yang dahsyat dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, boleh saya? Ya. Silakan, Pak. Ya, ini pertanyaan saya. Manakah perbedaan penuh Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus? Sangat mudah jawabannya, Pak. Hah? Mudah jawabannya. Saya akan buat. Tunggu, Pak. Apa tuh? supaya kita tahu. Ya. Mana Bapak itu? Ambil air ya, sama gelas. Sebentar, saya akan kasih tahu. Iya, ambil air dengan gelas. Bahasa. Nih, biar istri saya nanti ngepel di rumah ini, karena akan basah. Tapi juga Pak, ada bahasa roh dalam pertemuan jemaat yang diterjemahkan, Pak. Ada, boleh. Itu bagus, Pak. Itu makanya Paulus bilang, kalau memang harus berbahasa roh, harus ada yang menafsirkan. Jadi boleh. Jadi kalau pangannya cunli berbahasa roh sementara ini, harus ada yang mentafsirkan. Itu baru mantap. Nah, perhatikan. Tadi perbedaan penuh Roh Kudus dan kepenuhan. Oke? Ini adalah gelas kehidupanmu. Iya. Ini adalah air kehidupan. Ini penuh, Pak. Iya. Ini penuh. Tapi kalau dikatakan kepenuhan Roh Kudus, ini kepenuhan Roh Kudus. Tumpah keluar. Tumpah keluar. Artinya, hidup kita menumpahkan kuasa itu dari dalam keluar. Orang lain bisa mengalaminya. Itu loh, Pak. Terima kasih. Supaya lebih gampang, makanya saya angkat ini. Tuhan berkati. Jadi ini pun juga ya masukan dari saya, mungkin bisa juga ya apa namanya ini satu pengalaman ya. Karena menurut pengalaman saya ya penuh Roh Kudus itu ya dan kepenuhan Roh Kudus itu juga memang menurut pengalaman saya ya di dalam baptisan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus masuk di dalam hati kita, orang percaya, ketika kita sudah menerima Yesus. Ya, mungkin di altar call itu udah Roh Kudus sudah masuk dalam hati kita. Dalam kepenuhan Roh Kudus, ya menurut pengertian saya, mencerahkan dan memimpin orang percaya menuju kepada kesempurnaan, hidup seperti Kristus. Ya, menurut pengertian saya, Roh Kudus tidak masuk untuk kedua kali di dalam hati orang percaya. Jadi, waktu kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, di situ Roh Kudus sudah memasuki hati kita. Tapi ketika kita sudah kepenuhan Roh Kudus, maka kita dicerahkan dan memimpin kita menuju kesempurnaan, ya, hidup seperti Kristus. Itu menurut pengalaman saya. Tapi memang itu satu contoh yang dibuat Pak Johannes tadi, ya, pakai gelas. Saya sering juga membuat seperti itu. Kalau dalam jemaat, saya ambil gelas, ambil air, ya, lalu saya tuang buat penuh kepenuhan Roh Kudus, saya tuang lagi sampai tumpah, ya kan gitu. Tapi menurut satu lagi pengalaman saya ini tadi, ketika kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus sudah masuk dalam hati kita. Ya, dengan kepenuhan Roh Kudus, Dia mencerahkan kita dan memimpin kita menuju kepada kesempurnaan hidup seperti Kristus. Itu menurut pengalaman saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, itu makanya menurutku
penuh Roh Kudus berarti saat saudara penuh dengan Roh Kudus, berarti memenuhi kehidupan kita, akan menuntun kita terus menjadi berubah. Ya, lalu setelah itu masuklah kita kepada kepenuhan Roh Kudus. Udah penuh, hanya kepenuhan, akhirnya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Nah, kekristenan itu nggak tahu udah pernah belum saya bawa di sini. Ada dua tipe. Ada tipe, ini saya anggaplah ini tipe yang hatinya lembut. Ada juga orang Kristen tipe hatinya batu. Nah, setiap kita datang menyembah, hatimu tidak lembut, jadi batu, perhatikan, sama-sama masuk. Ini masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, masuk dalam hadirat Tuhan. Yang ini juga masuk dalam hadirat Tuhan. Yang tadi batu. Nah, mereka juga dua-duanya sama-sama keluar dari ibadah, artinya maksud saya. Keluar dari tempat ibadah. Lalu mereka harus ada di setiap tempat. Saudara perhatikan, di tempat di mana kita ada proses kehidupan yang menekan kita. Ingat, ketika hidupmu seperti lemah lembut, seperti kapas, masuk kepada air kehidupan, ditekan seperti apapun engkau, akan ada mengeluarkan air kehidupan. Dianiaya seperti apapun engkau, akan mengeluarkan air kehidupan. Dicuekin seperti apapun engkau, akan mengeluarkan air kehidupan. Dan mungkin kau dinista, diapakan pun engkau, tetap akan mengeluarkan air kehidupan. Tapi Kristen batu, ditekan seperti apapun, tidak ada yang keluar. Justru mungkin remuk, pecah. Karena apa? Tidak keluar apa-apa. Ini kekristenan yang sering datang ke gereja, tapi nggak mau berubah. Nggak mau dibentuk. Tapi kekristenan itu harus mau dibentuk. Kita menjadi diperas, diapain? Yang keluar air kehidupan. Diapain aja? Dinista, dianiaya, dipukul, diludahi, yang keluar air kehidupan. Inilah kekristenan yang Tuhan butuhkan hari-hari ini. Tuhan berkati. Iya Pak, saya bersaksi sedikit ya Pak. Ada orang yang baru pertama kali ikut kebaktian di KKR Pak. Tapi dia sudah bisa berbahasa roh Pak. Jadi belum dibaptis. Dia baru kali pertama ikuti KKR. Tapi dia sudah bisa berbahasa roh. Ada juga itu Pak. Nah kemudian dalam berbahasa roh juga itu ada yang ditafsirkan oleh dirinya sendiri Pak. Ditafsirkan betul, ditafsirkan oleh dirinya sendiri Pak. Jadi itulah kesaksian Pak bahwa orang yang berbahasa roh juga bisa ditafsirkan oleh dirinya sendiri, bisa oleh orang lain, dan saya pernah lihat di kesaksian di KKR. Ini dua masalah Pak. Itu tadi tentang bahasa roh. Nah, ada orang yang baru pertama kali ikut kebaktian, baru percaya ya mungkin dia ketika mendengar Injil dia percaya, kemudian dia langsung berbahasa roh Pak, belum dibaptis Pak. Oke. Itu memang terjadi Pak. Juga seperti yang di Kisah Rasul pasal 10 apa 9 pasal 9 waktu Cornelius juga kan belum dibaptis Pak. Ya. Tapi dia sudah berbaptis Roh Kudus Pak. Ya, jadi penuh dengan Roh Kudus itu bukan syaratnya dibaptis dulu baru penuh Roh Kudus berbahasa roh, bukan. Mereka itu penuh Roh Kudus berbahasa roh di jemaat-jemaat yang ada di Alkitab itu banyak. Mereka belum dibaptis tapi mereka sudah penuh Roh Kudus. Itu bisa. Nggak masalah itu. Boleh. Karena Roh Kudus itu akan memasuki kehidupan seseorang saat dia menyembah Tuhan, hatinya siap. Ya. Hatinya mau disucikan, dikuduskan. Ya Roh Kudus bisa, dia bisa berbahasa roh, boleh. Nggak ada masalah itu. Ya, itu makanya orang yang dewasa dalam iman menuntun dia, jangan dibiarkan. Supaya jangan sombong rohani. Itu harus dituntun. Nah, itu. Yang kedua, ada orang berbahasa roh, ditafsirkan oleh 2-3 orang tadi, satu berbahasa roh, satu bernubuat, satu menafsir. Bisa. Ya. Tapi ada juga berbahasa roh, dikatakan kalau kamu tidak bisa menafsirkan, ya jauh lebih bagus berbahasa yang dimengerti oleh orang.
Tapi kalau bisa ditafsirkan sendiri, contoh umpamanya saya berkata, tudiahamu. Nah, itu kan bahasa rohnya Batak itu. Tudiahamu kan, gak semua tahu kan? Nah, lalu saya harus bisa menafsirkan atau mengartikan. Mau kemana kalian? Nah gitu. Jadi artinya harus ditafsirkan, ya, harus dimengertikan, ya, harus dimengertikan supaya apa? Supaya orang lain tahu. Jadi boleh, nggak masalah kok Pak. Ada saya tahu dan saya pernah merasakan pendeta doain saya. Dia berbahasa roh, dikatakan bla 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 bla, langsung dia kasih bahasanya. Wah saya rasakan benar apa yang dikatakan itu saya rasakan. Wah itu ya karena kalau itu bukan dari Tuhan, cuma buat-buatan, kita nggak merasa apa-apa loh, saudara. Tapi saat kita umpamanya itu dari Tuhan, oh kita merasakan sesuatu kok. Jadi itu benar tuh Pak Chun Lui. Itu sangat-sangat benar itu. Ya, terima kasih. Satu lagi, Amang Pandeta. Ya, Amang Pandeta juga. Saya sampaikan di jemaat. Kan begitu. Kira-kira gimana Pak? Saya ada masuk telepon tadi, apa gimana? Oh, gini, saya sering sampaikan di jemaat, jangan mendukakan Roh Kudus. Ya. Nah, jadi ciri-ciri orang yang mendukakan Roh Kudus, coba dulu bagaimana, gitulah kira-kira. Nah, sebenarnya kan itu sangat simpel Pak. Mendukakan Roh Kudus itu, mendukakan Roh Kudus itu seperti apa sih? Ketika kita tidak lagi dalam kehendak Roh Kudus itu, Roh Kudus itu berduka. Apa kehendak Roh Kudus dalam diri kita? Memberitakan Injil, memberikan contoh, ya, teladan kepada orang lain, memberkati orang lain, mengasihi orang miskin, mengasihi orang-orang di sekitar. Itu kan Roh Kudus punya pekerjaan. Nah, saat ada orang miskin, kita mampu untuk memberkati dia, tapi kita nggak memberkati dia, ya kita sedang mendukakan dia, karena sifat Roh Kudus itu selalu memberi. Yang sederhana-sederhana saja, jadi nggak usah ngejelimet. Apa sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang memang kita bisa lakukan, tapi kita tidak lakukan, di situ kita sedang mendukakan Roh Kudus. Orang anakku ini ada Indomie kok 1, di rumahnya 2. Pak Damasus datang, Bu Yuli, aku lapar. Ibu Yuli cuma bilang, ayo kita berdoa. Nah ini kan bukan itu tujuan Roh Kudus taruh itu di kita sesuatu. Supaya kita bisa berbagi berkat. Itu loh Bapak Ibu, yang sederhana saja. Jadi seringkali kita dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita mendukakan Roh Kudus. Satu yang dengan kehendak Bapa di sorga, tapi kita tidak melakukannya. Itu yang menjadi persoalan. Bapak Ibu. Gitu Pak. Ya. Jadi nggak usah dulu pikirin gini, berzina, cerai dan lain sebagainya. Nggak usah dulu ke situ. Yang sederhana-sederhana aja Pak. Yang sederhana-sederhana aja. Ya. Ya. Ya, selamat pagi Pak. Ya. Pendeta. Ya, pagi. Silakan Pak Apu. Saya teringatkan satu ayat. Saya tepat ingat ayat itu. So ayat itu kata, kalau mendukakan Roh Kudus tidak ada pengampunan. Semua dosa yang lain boleh diampuni, tapi siapa mendukakan Roh Kudus tidak ada pengampunan. Macam mana keadaan itu, Pak Pendeta? Ya. Mantap. Wah, ini dia. Luar biasa ini. Gini, Bapak Ibu, kita ini kan saat kita mendukakan Roh Kudus, lalu kita tidak punya kesempatan, ya sudah nggak ada pengampunan buat kita. Tapi semuanya kita, tapi ini jangan pakai main-main ya Bapak Ibu ya, nggak boleh main-main loh. Kalau sekali hidup dalam kekudusan, hiduplah dalam kekudusan. Itu yang Tuhan mau bilang nih, jangan dukakan Roh Kudus. Ketika kita dukakan Roh Kudus, kita nggak tahu tiba-tiba kita dipanggil Tuhan, selesai, nggak ada kesempatan, nggak ada pengampunan buat kita, gitu loh. Tapi
saat kita tadi berbuat salah, berbuat dosa, Bapak Ibu, kalau kita umpamanya berbuat dosa, nanti saya umpamanya ke kolam renang, akhirnya timbul dosa. Wih, cantik juga itu cewek. Dosa loh itu Bapak Ibu. Roh Kudus berduka itu. Berarti nggak ada pengampunan, ya udah menjadi salah kita semua. Ingat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku Dia adalah Allah yang setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita. Tapi jangan pakai ayat ini untuk berulang-ulang. Bapakku aja kalau berulang-ulang aku salah. Siapa ya kau? Si buciknya kau, katanya. Kemarin salah itu, sekarang salah itu, besok salah itu lagi. Ini kan jangan dong. Ya. Jadi tetap ada itu, Roh Kudus itu berikan itu supaya kita betul-betul jaga diri, supaya tidak jatuh bangun dalam dosa. Tapi dosa selalu ada jalan keluar. Tapi jangan jatuh bangun dalam dosa, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara ketemu pendeta yang murtad, tiba-tiba saudara injili dia, lalu dia bertobat, nah kan ada kesempatan, ada jalan keluar terhadap dosanya, yaitu kembali percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia meninggalkan dosanya, dia mengakui dosanya, dia meninggalkan dosanya, lalu dia berjalan dalam terang Kristus. Gitu loh Bapak Ibu. Yang dimaksud Bapak Apung mungkin bukan mendukakan Roh Kudus, tapi menghujat Roh Kudus. Iya, betul Pak Chunli. Ya. Yang itu yang dimaksudkan saya tadi, menghujat itu yang sebenarnya itu yang saya masih belum paham. Iya. Bagaimana itu sebenarnya? Menghujat Roh Kudus itu sebenarnya satu, nggak mau percaya sama Tuhan Yesus. Itu nggak ada pengampunan. Yang kedua, murtad. Atau karena penyesatan, bukan murtad, penyesatan. Akhirnya mengajarkan penyesatan. Itu nggak ada pengampunan. Itu loh Bapak Ibu. Ya. Jadi penyesatan. Jadi kalau menghujat Roh Kudus itu satu, tidak mau percaya sama Yesus, padahal sudah diberitakan Yesus. Itu termasuk dia menghujat Roh Kudus, karena Roh Kudus merindukan dia supaya dia selamat, tapi dia nggak mau, menolak Yesus. Nah udah, nggak ada pengampunan buat dia. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, ingat ya, Bapak Ibu, yang Tuhan tidak mau dengan kita, ya, ketika dia ketemu dengan wanita yang berdosa, yang dituduhkan dia berzina, dia bilang apa? Pulanglah kau ke rumah, tapi jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu. Jadi artinya bahwa orang Kristen itu, dua hal ini perhatikan nih. Satu, jatuh dalam dosa. Dua, hidup dalam dosa. Pulang ke rumah jangan berbuat dosa lagi, artinya jangan hidup lagi dalam dosa. Tapi jatuh dalam dosa, bisa saja orang percaya jatuh dalam dosa. Ya, bisa. Saya umpamanya sangkan kesalnya marah, kan udah dosa. Udah dosa itu. Tapi kalau saya menjadi orang yang tukang marah-marah, itu hidup dosa itu, Pak. Bukan jatuh dalam dosa itu sudah hidup dalam dosa. Gitu. Jadi itu menghujat Roh Kudus itu artinya udah menolak Tuhan dalam hidupnya. Dia sudah mengajarkan ajaran yang sesat. Itu udah menghujat Roh Kudus itu. Nah, tapi kalau jatuh dalam dosa bukan berarti menghujat. Tapi mungkin Roh Kudusnya berduka. Tapi saat dia berduka, kita datang kembali kepada Tuhan. Ya dia tetap menerima kita, Pak. Terima kasih. Pak, kalau menghujat Roh Kudus tadi yang Bapak bilang, kalau kita tidak mau menerima Tuhan dan tidak mau menerima Roh Kudus, saya misalkan Pak, kita menginjili si A. Si A itu menolak terus, dia menyangkal terus. Dan apakah si A ini tidak ada kesempatan untuk menolak, untuk menerima pengampunan? Begini Bu, terus digarisbawahi ya, dan kita harus berhikmat ya. Artinya menghujat Roh Kudus itu sampai pada akhir hidupnya dia tidak mau membuka hidupnya kepada Kristus. Itulah menghujat Roh Kudus. Begitu.
Tapi kalau dia menolak, orang percaya, orang belum percaya kita injili, menolak. Apakah dia menghujat Roh Kudus? Ya belum sampai ke situ. Ya, tapi kalau sampai pada akhir hidupnya dia menolak, nggak mau percaya sama Tuhan Yesus, ya dia udah menghujat, dia nggak lagi ada pengampunan buat dia. Ya, tapi kalau dia suatu kelak mungkin di akhir hidupnya dia sadar, dia bertobat, ya ada dong. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu telah berlaku kepada semua orang. Begitu, Bu. Baik, satu lagi Pak. Tadi mengenai bahasa ya, Gimana Bu? Nggak jelas. Suara Ibu nggak jelas. Mengenai bahasa roh, bagus sekali penjabaran Bapak tentang bahasa roh itu. Karena seperti yang Bapak bilang tadi, kalau kita berbahasa roh, kita dengan Tuhan yang tahu. Cuma memang pernah saya di satu gereja di Jakarta, gereja itu yang saya lihat semua kiri kanan orang kok berbahasa roh. Terus kita ayo latih gitu. Padahal seperti yang dibilang tadi, murid-murid Tuhan itu berbahasa roh, dia bahasa Persia, dia tahu orang Persia. Contohnya, saya tidak tahu bahasa Batak, saya khotbah di Batak, padahal orang di Batak itu sama sekali tidak tahu bahasa Indonesia, tidak tahu bahasa Manado, tapi orang Batak itu mengerti. Cuma ada yang seperti yang Bapak bilang juga, orang yang berbahasa roh, hidupnya itu selalu berkenan kepada Tuhan. Dan pengalaman saya di gereja di Jakarta, ada satu gereja yang benar-benar gerejanya bagus, kebetulan WL singersnya itu yang aku kenal, tapi kalau di mimbar, di belakang mimbar, setiap mereka doa kan selalu berbahasa roh semua dan selalu berbahasa roh. Tapi bahkan saya tahu, ya saya bukan menghakimi orangnya, saya tahu ya dia singer, tapi maaf, bahkan teman saya pernah menegur, kamu kan singer, tapi kok kamu masih hidup dengan dunia kayaknya. Dan tahu nggak jawabannya itu? Ya saya kan singer di gereja itu just perform aja. Itu menyedihkan sekali. Dan bahkan ada juga teman-temannya yang singers, memang suaranya di situ pilihan semua, suaranya bagus-bagus. Tapi yang ceweknya itu masih Saman Leven dengan suami orang, ada beberapa seperti itu. Waktu itu saya bilang, apakah saya akan kasih tahu pengurus gereja karena saya kenal orang-orang ini, dan yang saya bilang, tapi mungkin saya bilang kalau saya kasih tahu nanti saya bilang fitnah, nanti saya bilang kok terlalu campur urusan orang, bahkan WL dia selalu WL, punya istri tapi dia affair dengan singersnya karena mereka sering latihan bareng itu dan segala macam. Itu yang saya bilang. Pada akhirnya saya bilang, ya Tuhan, kalau saya kasih tahu pengurus gereja, nanti pertama apakah mereka akan terima, nanti saya dibilang fitnah atau saya dibilang itu, tapi ya saya bilang biar aja suatu saat mereka akan dilihat dan Tuhan yang akan menegur mereka. Itu aja yang saya doa. Dan memang Pak, setiap kali mereka doa, benar yang saya bilang, di depan baru pegang mic sudah begitu. Jujur saya nggak bisa berbahasa roh, tapi saya senang lihat orang-orang, karena Tuhan bilang kan bahasa roh hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kalau ada yang menerjemahkan sungguh luar biasa juga. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, makanya Bapak Ibu, ya saya simpel saja. Jadilah orang Kristen yang berubah, jangan orang Kristen yang berbeda. Kita seringkali menjadi orang Kristen berbeda. Oh, saya sekarang, dulu saya nggak nyanyi di klub, sekarang udah nyanyi di gereja. Tapi hidupnya nggak berubah. Ya kan? Semua berbahasa roh. Cara berpakaiannya salah lagi, kurang bahan semua. Tapi berani berbahasa roh. Coba saudara, gimana? Dan lalu ditanya, kok bisa seperti itu sih? Bajunya, loh Pak Pendeta,
Tuhan tidak lihat baju, lihat hati. Kalau saya jawab, betul, Tuhan lihat hati bukan lihat baju. Tapi pendeta yang khotbah di depan lihat bajumu. Jemaat-jemaat yang di kiri kananmu, laki-laki lihat bajumu. Gara-gara kita yang ini tahu-taunya orang berdosa. Oh, bilang aja lu nggak tahan diri, bilang aja lu nggak menguasai diri. Loh, kan ini kan proses kehidupan manusia. Kalau masih bisa kita untuk tidak membuat orang sak, orang berdosa, kenapa kita harus buat orang berdosa? Karena tipikal manusia yang di kiri kanan kita belum tentu sudah seperti kita. Mungkin ada baru kemarin datang ke gereja. Mungkin baru tadi malam dia lagi ngedugem. Tiba-tiba datang ke gereja. Dia lihat lagi seperti yang tadi malam ngedugem itu dia. Lah, bukan hancur hidupnya. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, nggak semua kan orang datang ke gereja udah bertobat semua. Nah, jadi oleh karena itu, janganlah pakai bahasa roh itu main-main. Kalau udah kita berbahasa roh, ada dampaknya lah, buahnya. Ya, yang diperlihatkan kepada banyak orang. Dari buah, kasihnya ada, sukacitanya ada, shalomnya ada, kebaikannya ada, penguasaan dirinya ada. Lu bagaimana lu bilang lu penuh Roh Kudus, lu nggak bisa menguasai diri? Ya, mengenai berbahasa roh, Pak. Kita harus mengacu kepada 2 Petrus pasal ayat 4, Pak. Jadi ketika dia itu mau berbahasa roh, dia ada sesuatu yang menguasai dirinya. Ada suatu urapan yang terasa. Dan baru dia berbahasa roh. Kalau tidak ada rasa urapan dari Tuhan, ya itu bukan bahasa roh. Ya. Jadi bahasa roh itu bahasa yang dikaruniakan oleh roh untuk kita memperkatakannya. Baik itu dimengerti atau tidak dimengerti. Tetapi kita itu merasa ada digerakkan oleh Tuhan. Ada sesuatu urapan dari Tuhan. Itu kita berbahasa roh. Dan bahasa itu yang keluar itu adalah kata-kata yang dikaruniakan oleh roh. Bukan seperti yang di banyak gereja itu dipraktekkan, mari kita berbahasa roh. Seolah-olah itu atas instruksi si pengkhotbah. Bukan. Harus atas instruksi dari Roh Kudus. Oke, lebih gampangnya gini. Supaya lebih gampang kita semua mengerti. Ada satu ayat Alkitab berkata begini. Dari buahnya lah kau tahu pohon itu baik atau tidak baik. Jadi orang bisa pakai bahasa apa saja, lihatlah buah kehidupannya. Kalau buah kehidupannya dimanapun, di tempat yang tersembunyi dan di tempat yang terbuka, buah kehidupannya memuliakan Tuhan, udah pasti itu dari Roh Kudus. Udah pasti dari Roh Kudus. Tapi kalau buah kehidupannya di sini asin, di sana asam, nano-nano, ya, asam manis asin, nano-nano, saya mau bilang, dipertanyakan bahasa yang keluar dari mulutnya itu bahasa apa. Jangan izinkan para penipu masuk. Kenapa saya katakan, sorry, bukan gak semua ya saya bilang. Kenapa dikatakan begitu? Kalau kau sudah berbahasa roh, berarti Roh Kudus sudah ada dalam dirimu. Dan Roh Kudus yang ada dalam dirimu itu pasti membawa kau kepada perubahan. Tapi kalau kau nggak berubah-berubah, yang tadi yang ibu Norma tadi ngomong, saya mau laporin nggak nih? Lah gimana? Udah WL, udah singers, berbahasa roh, tapi hidupnya nggak berubah. Lu gimana lu menjadi katakan penuh dengan Roh Kudus? Jadi dengan kata lain, mungkin ini udah terlalu lama. Dengan kata lain, Bapak Ibu berhikmatlah ya, lihatlah pohon itu dari buahnya. Jadi orang-orang di sekitar kita yang penuh Roh Kudus segala macam, lihatlah dari buahnya. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Yuli. Ya, shalom ya untuk kita semua. Sudah kita berdiskusi, tanya jawab, dan beberapa hal sudah dijawab. Mungkin karena keterbatasan waktu kita ya, kita akhiri dulu diskusi kita. Semoga nanti di hari-hari berikutnya bisa atau dapat menjapri bila masih ada pertanyaan yang mau disampaikan. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Pendeta Yohanes nanti akan langsung menutup kita dalam doa untuk kita semua JPM, anggota dan semua partisipan yang ada. Saya kira untuk Ibu Norma, saya kira untuk memberitahu kepada gembalanya itu boleh-boleh saja ya Pak.
Ya, betul. Yang penting jangan dipermalukan ya, diceritakan ke banyak Iya. orang. Kalau langsung ke gembalanya itu bagus tuh, supaya ada koreksi. Bagus. Saya senang sebenarnya Bapak Ibu, puji Tuhan ada Pak Chun Lui yang membuat keseimbangan. Terima kasih buat Pak Chun Lui. Saya senang. Jadi tidak ada yang merasa terlukai, enggak. Pak Chun Lui bagus menurut saya karena membuat keseimbangan supaya kita semakin terbuka ya. Ya, oke. Udah, apa langsung saya berdoa Bu Yuli? Mungkin Bu Pungki naikkan satu pujian Bu, baru nanti Pak Pendeta masuk doa. Bisik nggak nih Bu? Bisik nggak? Enggak, nyanyikan aja. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu, menyembahmu sekali lagi di altarmu, menyembahmu. Amin. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, kami membuka hati Roh Kudus penuhi kami, supaya kami menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah tuntun kami dengan rahmat-Mu, anugerah kebaikan Tuhan berlimpah atas kami. Kami juga berdoa biarlah semua JPM ini diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Dari ketua umum, sekretaris, bendahara, dan semua anggota diberkati. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan biarlah kiranya kami menjadi murid-murid Kristus yang akan berdampak di lingkungan di mana kami berada. Sehingga Tuhan pengajaran setiap Sabtu ini akan menyebar di seluruh lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja buat kami. Bangsa dan negeri ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati bangsa kami, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkati para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, Polri, TNI, dan kepala-kepala daerah, diberkati oleh Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Kami akan memasuki Tuhan tahun politik. Tuhan Yesus tolong supaya negeri ini Tuhan terpelihara, terjaga, terlindungi oleh kuasa Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa sepanjang hari ini. Kemanapun kami pergi dan berada, disertai Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, supaya kami berjalan seturut dengan mau dan kehendak-Mu. Tuhan, Engkau tolonglah kami, jagalah kami dari segala Tuhan Yesus kecelakaan, jaga nyawa kami, jaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tahirkan apa yang kami makan dan minum, tahirkan saja udara yang kami hirup, tahirkan saja apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, berikanlah pada makan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk dari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Amin. Shalom. Amin, amin. Haleluya. Ibadah kita sudah selesai. Pengajaran juga pada pagi hari ini dengan luar biasa. Tanya jawab kita. Saya persilakan mungkin Pak John Anwar ada yang disampaikan pada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Saya pikir cukup, Bu. Oke, ya. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Terima kasih hambanya Pak Pendeta Yohanes yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Chun Lui yang juga sudah bisa berdiskusi bersama untuk mencerahkan kita semua. Pak Damasus, terima kasih. Pak John, terima kasih. Bu Pungki, terima kasih. Bu Teti, Bu Norma, Bu Ripka, Pak Apung, Bu Olive, Bu Lydia, dan semua kita yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan. Selamat melakukan aktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu nanti malam di dalam ibadah kita doa malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Immanuel. Bu Ayo, Teti. Sehat. Iya. Oke. Yuk kita Terima live ya kasih, sama-sama Pak. ya. Pak Yohanes Yombeng, sungguh memberkati perbincangan pada begini. Amin. Oke. Ya. Kita live sama-sama. 1, 2. Yohanes. Oras Pak Gem. Haleluya. Ngopi dulu kita. Sebelum mulai ngopi. Ada suaranya nih. Pak Gem suaranya. Mantap. Luar biasa. Ya, Ibu. lagi keluar. Oh. Oh, ini beras kita. Ya, udah suruh.
Apa? Berasnya. Oh iya.
Kenapa? Ya. Oh iya, ini aku transfer ya. Papa. Di mana? Berapa? Pakai petanda apa enggak? Mana nomornya? Oh, itu ini anggota apa yang meninggal? Datanya? Yuk, yaudah, yuk. Papa. Ikutin anak-anak itu. Papa, ikutin anak itu. Kak Pince pakai jas nggak sih, Pak? Dia lupa bawa jas lagi. Dari tadi kamu